Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman untuk mendukung channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sukses buat kita semua, dan salam dari Sarmi Papua untuk perikanan Indonesia dan mancanegara. Oke teman-teman, hari ini di daerah saya cuacanya sangat terik, panas sekali. Kita lihat ya bagaimana kondisi ikan nila di kolam saya di saat cuaca terik seperti ini ya. Apa akan mempengaruhi ikan nila? Kita lihat ya teman-teman. Sebenarnya cuaca terik panas di siang hari ternyata juga mempengaruhi kondisi ikan. Kenapa demikian? Karena menyebabkan penurunan kadar oksigen terlarut dalam air. Hal ini berdampak negatif pada ikan dan plankton teman-teman. Suhu yang optimal untuk pertumbuhan ikan itu kalau tidak salah yang sering saya dengar ya, itu 28 sampai 32. Kalau tidak salah, koreksi bila saya salah ya teman-teman. Kalau suhu pada kolam terlalu panas, kita bisa menurunkannya atau mengakalinya dengan mungkin kita bisa kasih paranet atau waring di atasnya. Bisa juga kita kasih kita bikinkan semacam apa itu, tiang-tiang untuk kita taruh seng atau asbes, atau bisa juga pelepah dari daun kelapa. Nah, itu kita bikin atapnya. Kita selain itu juga harus rajin-rajin membuang kotorannya teman-teman yang di dasar kolam, karena itu dapat mempengaruhi amonia dan bahan organik yang mengendap di dasar kolam. Kita pasti sudah tahu ya amonia itu apa. Amonia itu adalah senyawa beracun yang dapat membahayakan ikan jika dibiarkan terakumulasi dalam kolam budidaya. Terus sekarang bagaimana kondisi di saat senja hari sampai malam hari? Kondisi di kolam ikan itu bagaimana ya teman-teman? Menurut saya di senja hari sampai malam hari itu kondisi di kolam ikan sangat rawan, karena di waktu ini pH air menurun yang membuat oksigen atau kadar DO berkurang di air. Makanya ikan di waktu ini, di waktu senja sampai malam hari itu, ikannya itu ngap-ngap. Terus bagaimana untuk mengantisipasinya? Kita harus menjaga kualitas air sebaik mungkin. Biasa yang saya lakukan, yang saya dan suami lakukan itu untuk menjaga kualitas air, yaitu menguras 20% air kolam di saat-saat tertentu. Kita bisa lihat di saat kalau air sudah sangat jelek itu baru kita kuras, atau terkadang kita memperhatikan air bioflok dalam kolam dengan melakukan aplikasi bioflok susulan. Sudah, intinya teman-teman, kita memelihara ikan berarti memelihara airnya yang harus dijaga dan diperhatikan.
Oke, lanjut di poin yang ketiga yang saya akan bahas adalah di saat hujan dan cuaca ekstrim, bagaimana kondisinya. Di saat hujan dan cuaca ekstrim bisa mengakibatkan daya tahan tubuh ikan nila buruk dan ikan nila tidak bisa beradaptasi dengan cepat pada perubahan yang drastis. Karena apa teman-teman? Karena air hujan dengan kandungan asam tinggi akan sangat mempengaruhi pH air di kolam. pH air yang optimal untuk habitat ikan nila itu antara 6,5 sampai 8,5 ya teman-teman. Nah, sekarang bagaimana solusinya agar pH air kolam ikan nila kembali optimal lagi setelah hujan turun dengan lebat? Solusinya biasanya yang kita lakukan itu sederhana saja teman-teman. Kita taburin dengan garam. Kalau di daerah Sarmi, garamnya itu kita beli garam dapur itu. Kalau garam kasar yang macam di daerah Jawa sana, di sini sangat mahal teman-teman harganya. Lebih murah itu garam halus yang biasanya ibu-ibu rumah tangga itu pakai untuk masak itu. Solusinya tadi sederhana toh, kita taburi garam di kolam ikan. Karena apa? Garam itu mempunyai manfaat, mampu menormalkan pH dan kadar asam pada air. Salah satu penyebab air pada kolam ikan jadi tinggi. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman, dari poin pertama, poin kedua, poin ketiga. Poin pertama tadi saya membahas tentang cuaca panas terik di siang hari itu bisa mempengaruhi kah tidak. Nah, yang kedua itu di kala senja. Terus yang ketiga di saat hujan atau cuaca ekstrim. 3 poin itu yang tadi saya bahas. Semoga ada manfaatnya untuk teman-teman, untuk saya ke depannya, agar kita bisa lebih semangat belajar untuk mendapatkan ilmu tentang apa yang kita tekuni dalam bidang apapun. Salah satunya tentang budidaya ikan nila, sistem kolam atau sistem bioblok seperti ini. Permasalahannya apa, manfaatnya apa, solusinya bagaimana, kita harus tahu atau harus mau mencari tahu
atau belajar sedikit-sedikit ya teman-teman. Saya pun di sini juga masih dalam tahap belajar. Baik saya dan suami saya itu masih dalam tahap belajar. Oke teman-teman, cukup sekian video dari saya. Ada kurang lebihnya atau salah kata dari saya minta maaf. Salam sehat, sukses, tetap semangat, dan jangan pantang menyerah. Salam dari Sarmi Papua buat perikanan Indonesia dan mancanegara. Jangan lupa selalu dukung channel saya dengan subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.